Halo teman-teman, welcome back to my channel Sukamed. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang fitur-fitur yang dapat teman-teman manfaatkan pada Google Workspace untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah atau di kelas. Nah, teman-teman, eh, fitur-fitur ini terdapat pada Google Chrome, sehingga untuk dapat mengakses fitur-fitur ini, teman-teman harus login menggunakan akun Gmail atau akun pembelajaran. Nah, pastikan bahwa teman-teman harus terhubung secara online sehingga bisa mengakses fitur-fitur dimaksud. Nah, teman-teman, setelah kita masuk ke Google Chrome menggunakan akun kita, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, akun kita terletak di sebelah kanan atas. Nah, misalnya akun saya ini disimbolkan dengan huruf F ini. Ini adalah akun saya. Nah, di sebelah kiri ini terdapat titik 9. Nah, dari titik 9 ini kita dapat mengakses fitur-fitur yang dimaksud. Kita dapat mengakses dengan cara klik kiri. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada akun lambang huruf F ini, kemudian ada Gmail, ada Drive, Classroom, Docs, Sheets, dan seterusnya. Lebih spesifik, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas 4 fitur khusus yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengembangkan pembelajaran. Nah, fitur yang pertama yaitu Google Docs. Nah, lambangnya seperti ini, Docs. Kalau pada Microsoft Office kita kenal dengan Microsoft Word. Kemudian Sheets pada Microsoft Office kita kenal dengan Microsoft Excel. Nah, kemudian berikutnya Slides atau yang kita kenal dengan istilah Microsoft PowerPoint. Nah, berikutnya adalah Forms. Forms sebagai salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan pembelajaran. Nah, secara detail teman-teman, ayo mari kita saksikan bersama-sama kelebihan dari masing-masing fitur ini. Oke, kita ke fitur yang pertama yaitu Google Docs. Kita membuka dengan klik kiri pada icon atau lambang Docs ini. Nah, setelah muncul tampilannya seperti ini, maka kita klik di blank atau tanda plus ini, klik kiri. Nah, setelah muncul laman seperti ini, maka ini adalah laman kerja yang dapat kita gunakan untuk mengerjakan tugas kita. Nah, teman-teman, pada dasarnya penggunaan Google Docs ini tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Namun saya ingin menampilkan salah satu kelebihan pada Google Docs, yaitu pada sebelah kanan bawah, di sebelah kanan bawah ini terdapat tombol Explore yang dapat kita gunakan sebagai fitur yang mendukung kita untuk dapat menyelesaikan tugas kita dengan terhubung ke situs atau website-website yang berhubungan dengan tugas kita. Saya contohkan, misalnya di sini akan saya cari bahan tentang macam-macam bilangan. Nah, misalnya saya beri judul macam-macam bilangan. Nah, melalui tombol Explore ini, nah saya klik ulang di tombol Explore. Nah, ketika saya ketik macam-macam bilangan di sini, secara otomatis sudah terbaca di tombol Explore ini. Jadi ini adalah situs-situs yang dapat kita gunakan sebagai referensi untuk memperkaya sumber kita, misalnya tentang macam-macam bilangan ini.
Jadi teman-teman bisa membuka situsnya untuk, mengambil file, untuk copy, atau untuk mengambil gambar, atau untuk sekedar melihat contoh dari, situs-situs ini. Selain itu, teman-teman, kita juga bisa hanya menampilkan referensi dari situs ini. Jadi misalnya, saya tulis, jadi misalnya di sini saya ketik, referensi, kemudian misalnya saya, klik di klik di insert text ini, maka di sini akan muncul, referensi angka 1 ini dengan judulnya ini, kinds of mathematical number patterns dan seterusnya. Nah, kemudian di sini di, bagian bottom atau, di footnote di bagian bawah ini sudah disampaikan literaturnya atau alamatnya secara lengkap, kemudian dengan tanggal aksesnya pada tanggal hari ini, yaitu 16 Januari 2022. Nah, teman-teman, dan masih banyak lagi, fitur-fitur yang dapat kita manfaatkan untuk mengerjakan tugas pada Google Docs. Selain itu, pada Google Docs kita bisa mengerjakan, sebuah tugas pada lembar yang sama dengan, atau secara gotong royong atau kerjasama. Jadi maksudnya, jikalau kita menginginkan tugasnya cepat selesai, kita bisa meminta, bisa 2, 3 orang teman untuk membantu mengetikkan di laptop yang berbeda untuk, membantu kita menyelesaikannya secara bersamaan pada lembar kerja yang sama. Nah, itu, sekedar perkenalan tentang Google Docs. Selanjutnya akan saya perkenalkan lagi tentang Google Sheets. Kita ulang lagi, kita klik di titik 9, kemudian pilih di Sheets warna hijau ini, ya kurang lebih warnanya mirip, Excel. Nah, setelah tampil laman seperti ini, kita bisa memanfaatkannya dengan, fitur-fitur yang ada atau dengan menu-menu yang ada. Mungkin, beberapa menunya agak berbeda dengan Microsoft Excel, tetapi karena ini salah satu, fitur baru yang kita bisa manfaatkan, kita bisa, mempelajarinya, eee, satu persatu untuk mengenal lebih jauh. Nah, khusus pada salah satu kelebihan pada, eee, Google Sheets ini, yaitu, jikalau kita menuliskan rumus, maka, secara otomatis akan bisa membantu kita untuk, eee, meneruskan atau menuliskan rumus secara benar. Dan misalnya kita menuliskan rumus if, nah misalnya kita, menuliskan rumus if, nah maka di sini akan, muncul penjelasannya. Jadi, if, kemudian apalagi kita yang harus buat, misalnya buat logical expression-nya, value, kemudian, if true, value, if false, dan seterusnya. Jadi, sudah ada penjelasannya sehingga kita tinggal mengikuti, perintah yang ada. Jadi kita tidak perlu, menghafal rumus-rumus, untuk membuat perhitungan-perhitungan pada Google Sheets. Nah, kemudian untuk, pemberian namanya kita bisa memberikan namanya di sini. Jadi misalnya kita mau memberikan nama, tugas matematika. Ya, misalnya kita mau memberi nama tugas matematika, maka, file ini akan bernama tugas, matematika. Kemudian tampilan menunya, untuk sheets-nya, misalnya kita menambah beberapa sheets, maka tampilan menunya bisa kita akses di sini. Nah, all sheets di sini, kemudian tinggal kita pilih sheets yang ada. Jikalau kita, mempunyai banyak sheets yang
bisa kita kerjakan. Oke teman-teman, sekilas tentang Google Sheets. Kemudian kita kembali lagi ke menu titik 9. Jadi sebelum kita lanjut, kami sudah memanfaatkan Google Sheets untuk membuat rapor, aplikasi rapor sederhana yang kami isi bersama-sama. Jadi itu sudah kami manfaatkan di sekolah dan sangat membantu karena masing-masing guru dapat menuliskan atau mengisi nilai pada tiap sheets yang disediakan, kemudian tiap wali kelas langsung print hasil isian guru pada laman yang disediakan. Nah, yang berikutnya setelah Google Sheets kita lihat tentang Google Slides. Nah, pada Google Slides setelah kita buka, maka tampilannya seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ini sudah ada tema yang tersedia yang bisa kita manfaatkan. Jadi misalnya kita mengetik macam-macam bilangan. Nah, misalnya kita mengetik macam-macam bilangan, maka di sini tema ini pun akan menyesuaikan dengan tema yang sudah kita punya ini. Nah, setelah kita menekan tombol explore, maka ini akan muncul tema-tema ini. Jadi macam-macam bilangan. Ini ada beberapa tema yang bisa kita pilih sesuai selera atau kita bisa memilih tema yang menarik yang dapat kita manfaatkan sehingga kita bisa membuat tampilan Google Sheets lebih menarik. Selain itu, misalnya kita ingin menambahkan gambar untuk membuat tampilan slides kita lebih menarik, misalnya kita menulis kata bilangan. Nah, kemudian misalnya kita pilih image. Setelah kita pilih image, kemudian kita pilih salah satu gambar yang ada. Maka kita klik kiri pada gambar itu, kemudian insert. Nah, kemudian kita bisa mendesainnya seperti ini. Ya, cukup seperti ini saja. Nah, setelah itu kita bisa secara otomatis bisa memilih tema-tema yang tersedia dengan cara mengklik 2 kali pada anak panah explore ini. Nah, setelah kita klik 2 kali sudah muncul secara otomatis tema-tema pilihan yang disarankan. Jadi kita bisa memilih tema yang menarik ya teman-teman. Jadi ini salah satu kelebihan dari Google Slides. Jadi misalnya kita pilih tema ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa meneruskan untuk membuat tiap tampilan slide dengan tema menarik yang tersedia. Selain itu, kita juga bisa mendesain secara mandiri. Oke, teman-teman. Berikutnya, kita lihat fitur terakhir yang mau saya perkenalkan, yaitu Google Forms. Ya, kita buka. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, jadi Google Form kita bisa manfaatkan untuk menyusun soal ujian, atau kita juga bisa menyusun semacam survei atau semacam pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk mengisi. Nah, misalnya di sini kita beri contoh survei belajar misalnya. Survei belajar. Nah, kemudian di sini ini untuk form deskripsinya bisa kita isi atau tidak tergantung dengan kebutuhan. Selanjutnya di bagian yang diklik ini kita bisa menuliskan pertanyaannya. Jadi misalnya berapa lama Anda belajar
dalam sehari. Nah, setelah kita membuat pertanyaan ini, selain dengan mengetik, kita juga bisa menampilkan gambar. Kita bisa menampilkan gambar baik dari internet, dari sini dari upload dari komputer atau kamera, atau berdasarkan URL atau fotos atau Google Drive atau juga Google Image Search. Jadi kita bisa memilih gambar yang bisa kita tampilkan di sini untuk membantu kita untuk menjelaskan kepada responden. Jadi dari sini kita juga bisa memilih opsi jawaban yang akan diisi oleh responden. Nah, di sini ada keterangan multiple choice. Nah, multiple choice atau pilihan ganda, selain itu kita juga bisa menginginkan apakah responden atau siswa yang akan mengisi itu ingin mengisi jawaban singkat atau short answer atau paragraf atau jawaban yang panjang, atau juga bisa check boxes dan seterusnya. Jadi kalau tadi kalau misalnya multiple choice ini sama arti dengan pilihan ganda. Jadi misalnya kita memilih di sini A 1 jam, kemudian ini pilihan jawabannya ya, B 2 jam, kemudian C 3 jam dan seterusnya. Jadi untuk multiple choice ini kita hanya bisa memilih salah satu jawaban yang benar. Tapi jikalau kita ubah dalam bentuk check boxes, maka di sini artinya responden bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar, tergantung soal yang kita susun. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya masih nanti akan kita bahas pada video berikutnya, masih banyak hal yang akan kita bahas pada Google, fitur-fitur Google yang tersedia. Jadi nanti akan saya buatkan video khusus untuk kita bahas masing-masing fitur secara mendalam. Jadi untuk penjelasan sekian dari penjelasan Google Docs ini atau Google Form ini, maka video penjelasan saya sampai di sini, dan semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang ingin mengembangkan pembelajaran di sekolah atau di kelas. Nah, bagi teman-teman, jikalau video ini bermanfaat, silakan like, komen untuk bertanya dan subscribe channel ini. Baik teman-teman, sekian penjelasan singkat tentang pengenalan fitur-fitur pada Google Workspace. Sekian dan terima kasih.